Sore Lur, udah pada nungguin aku di program kesayangan Jejak Si Gundul yo. Kali ini aku berada di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Si Gundul ini mana sih, Mah? Gak tahu, Pak. Tadi ngomong katanya mau ke sini. Ini masih lama ini kita panen ini, masih banyak nih. Udah waktunya panen. Waduh, Bapak Kak Rama udah pada panen. Waduh, telat aku. Bisa dimarah-marah ini. Aduh. Pak, Kak Rama, maaf Kak. Dari mana aja sih, Tadi dari sungai. Dari tadi ditungguin. Tadi udah kesini Kak. Tadi sini kosong. Bapak sama kakak belum datang. Udah Dol, ini kan udah masih banyak nih yang belum dipanen nih. Ambilin ya, dipanjatin nanti sama Rahma. Oh iya dah, Kak Rama temenin ya. Sama Rahma ya. Biar yang tinggi nanti aku panjat, kakak yang tangkap ya. Ayo Dul. Saat memanen pepaya, cari yang masih mengkel, alias tidak terlalu muda, tidak juga matang pohon. Maklum, pepaya ini bakal dijual ke banyak pasar di Bandar Lampung. Jadi, jaga-jaga biar tidak busuk ketika sampai pasar. Awas Dul, jatuh. Iya Kak. Pelan-pelan Dul. Dul, gak apa-apa. Belum apa. Ya. Dol, kenapa Dol? Ini Kak, Kok bisa jatuh sih Dol? ini pohonnya miring. Waduh, kalau begini caranya Bapak bisa rugi Dol. Waduh. Ya maaf Pak, nggak mati Pak, nggak patah ini. Udah hati-hati ya. Nih bisa bagus lagi kok. Udah hati-hati. Ya ya Pak. Udah Bapak ngepul ini. Ya ya Pak. Selamat. Untung pohonnya gak patah yo Lur. Bisa habis diomelin sama bapak Saat memasukkan pepaya ke dalam keranjang, pastikan pepaya yang mentah taruh di bawah ya Lur. Yang sudah mulai mateng taruh di atas supaya gak hancur. Oh iya, pepaya yang lagi aku panen ini jenis California Lur. Buahnya memang tidak terlalu besar, tapi daging buahnya manis, kenyal, dan tebal. Ini yang jadi keunggulan pepaya California dibandingkan pepaya lainnya. Taruh aja Kak, biar bisa nangkap lagi. Oke Dul. Bisa Dul. Bisa lah Kak. Hati-hati ya Dul. Iya ya Kak. Hati-hati Dul. Waduh. Dul, gak apa-apa Dul. Bapak mana Bapak? Bapak. Bapak kemana Dul? Dul. Jangan sampai ketahuan Bapak. Terus gimana ini Dul? Pindah. Dul, Ya, minta Kak. tolong dibawa ke UKM ya. Aku mau siap-siap di dapur. Oh, ya Kak. Makasih ya Dul. Ya Kak. Pepaya-pepaya ini adalah pesanan salah satu UMKM di sini Lur. Mau diolah jadi apa yo? Yang benar tebakannya tak kasih jempol. UMKM ini mengolah pepaya menjadi manisan Lur. Salah satu cemilan kedoyananku. Aku bakal sigap membantu pastinya. Aku dapat info nih Lur, kalau di desa Wekalam ini terdapat beberapa jenis manisan. Kalau pepaya yang masih mentah dijadikan manisan serut, sementara yang mengkel akan dijadikan manisan basah atau kering. Nah, pepaya yang kukupas ini buahnya masih mengkel Lur, jadi akan dibuat manisan basah. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya buat manisan pepaya ini supaya dia tetap kenyal. Nah, caranya nih, pepaya yang sudah kita potong-potong itu direndam dulu dengan air kapur sirih. Nah, secara berapa jam kemudian baru diolah lebih lanjut. Boleh dicoba.
Untuk komposisinya, 1 sendok makan kapur sirih dilarutkan dalam 1 liter air ya lur. Gimana Dol? Udah beres belum? Kurang dikit Bu, ini lagi ngerendam kapur. Iya, beresin dulu. Nanti kalau sudah beres, kulit pepayanya tolong sama yang biji keringnya dianterin ke Mbak Rahma ya. Oh, kulit pepaya ini sama biji pepaya yang kering? Ya. Oh, ya Bu. Ya. Setelah direndam dengan air kapur sirih, kita masak pepayanya. Didihkan air bersama gula terlebih dulu. Jika sudah mendidih, baru masukkan pepayanya lur. Supaya lebih menarik, beri sedikit pasta makanan yo. Warnane jadi apik toh. Aduk sampai warna pepaya rata dan menyerap. Sekarang gilirannya mengolah pepaya yang masih mentah lur. Setelah diparut, pepaya langsung diperas dan dipisahkan antara ampas dan sari buahnya. Untuk manisan yang ini, bagian ampasnya lah yang akan kita masak lur. Masak ampas daging pepaya sampai kalis. Gak perlu lama-lama, 15 menit juga cukup. Tinggal bulatkan manisan, biar makin manis dibalut dengan gula pasir. Double manis, persis kayak aku lur. Setelah itu tinggal dikemas dan siap dijual. Yalah, sampai lupa aku. Kak Rahma kan mau masak souffle, kue kekinian yang lagi banyak disukai orang-orang lur. Uniknya, bahan untuk membuatnya memakai kulit dan biji pepaya. Kalau ini, bahan untuk adonan dasarnya, telur ayam, hampir selalu hadir dalam setiap pembuatan kue. Makin banyak telur yang dipakai, kuenya bakal semakin empuk lur. Kita pakai 8 butir telur. Supaya lebih manis, tambahkan gula, bisa sesuai selera lur. Agar souffle dapat mengembang dengan sempurna, tambahkan baking powder. Gak afdol yo kalau cake gak lembut. Kita masukkan pelembut kue. Semua bahan sudah masuk iki lur. Tinggal kita aduk hingga adonan mengembang dan mulai berbusa sempurna. Kayak gini lur. Wah, mantep banget toh. Untuk tambahannya, kita masukkan susu kental manis juga yo. Terakhir, tinggal kita masukkan tepung terigu. Aduk hingga tepung tercampur sempurna. Biar ada rasa gurih pada kue, tambahkan margarin cair. Souffle ini akan kita kasih fla sebagai toppingnya lur. Tepung tapioka akan diaduk bersama dengan gula pasir dan juga kental manis. Biar lebih mudah, tambahkan air secukupnya ae. Pokoknya sampai cair dulu ae yo. Kak Rahma, Ya. disuruh nganter kulit pepaya sama ini biji pepaya kering. Dulu ini minta tolong ya ditumbuk sampai halus buat dicampur ke adonan. Biji pepaya keringnya? Iya. Oh ya Kak, kulitnya? Ini taruh sini aja. Oh ya Kak. Kasih ya Nur. Ya Kak. Ojo salah sangka ya lur. Kulit pepaya iki sangat aman dikonsumsi. Bahkan di Papua Nugini, masyarakatnya mengkonsumsi kulit pepaya untuk mengobati ruam dan menghilangkan noda hitam karena penuaan. Jos tenan toh? Nah, ini memang gak usah terlalu halus, biar masih ada sensasi krenyes saat memakannya. Masukkan ke dalam adonan fla dan weh, langsung berubah warna ya lur. Jadi gak sabar pengen nyobain. Tapi aku masih ada tugas buat numbuk biji pepaya. Salah satu cara untuk mengolah biji pepaya harus dikeringkan dulu lur. Sudah dari ribuan tahun lalu, biji pepaya dikonsumsi lur. Biasanya sih dalam bentuk teh
Ya rasanya memang agak pahit, tapi khasiatnya nggak main-main. Bisa menghilangkan parasit dalam usus Lur. Kak, ini Kak, biji pepayanya udah ditumbuk Kak? Oh, udah. Makasih ya Nul, soalnya ini mau dicampurin ke adonan. Oh ya, ada yang bisa saya bantu lagi Kak? Udah Nul ini. Oh ya, saya tinggal dulu ya. Ya. Tambahan biji pepaya ini nantinya akan bikin soufflé-nya berbintik-bintik Lur. Soufflé-nya juga akan komplit rasanya, manis, gurih, dan ada sedikit pahit. Biar kalau makan banyak nggak bakal nek. Sekarang langsung kayak aku kukus Lur. Mengukusnya pakai api sedang aja yo, supaya matangnya merata. Nah, setelah 30 menit, iki Lur hasilnya. Cake bener-bener mengembang sempurna toh. Sekarang tinggal flanya Lur. Adonan kita bagi dua yo untuk diberi pasta pewarna. Yang satu kita kasih warna merah, yang satu lagi kita kasih warna hijau Lur. Makin cantik toh Lur. Oh iyo, masak flanya pakai api kecil aja yo, biar gak gosong. Iki Lur hasilnya. Wapi tenan toh. Soufflé biji pepaya dengan fla kulit pepaya nih. Gak nyangka yo, kulit pepaya dan biji yang biasanya dibuang ternyata bisa disulap menjadi cake kekinian begini. Yuk Lur, langsung santap bae. Rasanya istimewa iki Lur. Soufflé cake-nya lembut, manis gurih, dan ada sensasi krenyes-krenyes dari biji pepaya dan kulitnya. Meski biji pepaya iki banyak manfaatnya, tapi bagi pasangan suami istri yang ingin segera memiliki anak, dilarang mengkonsumsi biji pepaya Lur. Soalnya bisa mengurangi kesuburan. Jos tenan iki. Jangan anggap lagi kulit dan biji pepaya iku limbah ya Lur. Ini buktinya. Siang-siang gini enaknya santai di rumah yo, sambil menikmati semilir angin dari sela-sela jendela. Tapi sayangnya ini saatnya aku kerja Lur. Aku lagi nyari rumput untuk makan kelinci di peternakan. Aku lagi di Desa Teja, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Ini memang terkenal dengan peternakan kelincinya Lur. Wah, pas iki rumputnya seger-seger. Pasti kelincine mamang cepet gemuk iki. Wah, ada kembang desa idamanku Lur. Namanya Neng Uci. Dul, kamu kenapa? Wih lah dalah, malah bikin malu. Pakai jatuh segala. Iya, gara-gara lihat teteh jatuh hati. Maksudnya jatuh teh. Kamu habis dari mana emangnya? Ini dari ngarit rumput buat makan kelinci. Kelinci di atas, Dul. Iya teh. Saya minta 2 boleh nggak? Aduh, bosnya galak teh. Gimana ya? Bisa lah, Dul. Nanti kita masak enak. Nanti kita makan ya. Mau dimasak enak teh? Iya. Bisa. Nanti tak antar ya. Iya. Yaudah gitu. Bersihin sekalian gak teh? Iya, sekalian aja Dul. Biar nanti kita langsung masak aja ya. Udah teh, nanti aku anterin teh. Yaudah ya Dul, aku duluan ya. Iya teh.
gundul kamana dititah nih lapisan. Iya kelenci nih geus lalapareun deui. Lah, iya si Gundul. Mesti mana Gundul? Ini bos, dari ngarit bos, dari makan kelinci. Dititah nih lila pisan. Lah, bos, ini ngaritnya kan agak jauh sekarang. Tiap hari diharitin mah. Tuh kelenci, parah. Iya, sebentar lagi kasih makan bos. Ya udah cepat. Iya ya sabar, kenapa sih bos? Nggak tahu capek apa? Walah, dasar bos galak. Telat dikit aja marah. Oh, ini perintah aja. Meskipun terlihat lucu, tapi mereka ini bukan untuk dijual sebagai peliharaan yo. Mereka dijual ke sekitar Jawa Barat untuk dibuat sate dan olahan kelinci lainnya. Makanya badan kelinci di sini bisa besar-besar lur, karena masih keturunan New Zealand. Nah, makannya banyak ya. Berat mereka bahkan bisa mencapai 6 kg loh. Mantep tenan. Wis, makan sing akeh yo kelinci, biar cepat dijual dan menghasilkan uang. Wah, ngapain si Gundul? Lah, si Gundul nyolong kelinci. Lah, mau kemana kamu? Kamu mau nyuri ya? Enggak bos, ini mau meriksain kelinci bos. Kelincinya sakit. Bos, Jangan mau diperiksain. alasan. Beneran bos. Kalau kamu mau, bilang aja, nanti saya kasih. Beneran bos. Benar. Itu tadi si Teh Uci minta kelinci 2 bos, katanya mau dimasak. Ya udah ambil aja yang bagus tuh. Jangan Bener, nyuri Bos. kayak gini. Iya bos, maaf bos. Iya. Ini beneran tapi ini sakit bos ini bos. Jangan alasan. Kamu kalau mau ngambil aja. Oh iya bos. Makasih bos ya. Iya. Saya ambil 2 bos ya. Iya. 3 boleh nggak bos? Boleh. Bos baik deh. Ya. Makasih ya bos ya. Ya. Wah, ternyata bosku iki baik juga ya lur. Nggak nyangka aku dikasih kelinci. Ternyata memang lebih baik jujur, sepahit apapun keadaan kita, daripada nyolong dan malah dosa lur. Kelincinya udah dapet, yuk kita antar ke Neng Uci. Sebelum dimasak, kita bersihkan dulu daging kelincinya lur. Cukup dibilas dengan air bersih sambil dihilangkan bagian yang masih kotor. Sekilas, daging kelinci iki mirip sekali sama ayam yo. Rasanya pun mirip lur. Hanya saja teksturnya sedikit lebih lembut dan dagingnya lebih tebal. Setelah dicuci, langsung aja dipotong sesuai dengan kebutuhan. Dalam 100 gram daging kelinci, terdapat banyak gizi penting yang dibutuhkan tubuh kita lur. Salah satunya kandungan protein yang tinggi dan juga rendah lemak. Cocok buat yang lagi diet dan ingin membentuk otot lur. Neng Uci udah mulai nyiapin bumbu masakan kelinci lur. Katanya sih mau dimasak ala-ala Rusia, jadi kelinci stroganoff. Ada jamur, bawang bombay, cabai merah, dan cabai hijau. Untuk bumbunya, Neng Uci menyiapkan saus tiram, lada hitam, mentega, gula, garam, saus mustard, dan yogurt tanpa rasa. Kebayang ya lur, bakalan jadi masakan yang enak dan creamy banget. Potong semua bahan lalu cacah halus, termasuk dengan jamurnya lur. Ini baru yang namanya inovasi lur. Bumbu dan bahannya ndak pasaran. Aku jadi penasaran rasanya seperti apa nanti. Teh. Oh ini, Teh, iya? daging kelincinya udah dipotong-potong teh. Oh iya, sekalian ditumis aja ya, Dul. Oh iya teh. Iya, dikasih minyak ya dikit. Oh iya. Ya. Duh, mimpi apa aku semalam yo? Bisa masak berdua dengan Neng Uci pujaanku.
Emang yang namanya rezeki ndak bakalan kemana. Biar ndak alot, daging kelinci iki harus digoreng dulu sebentar lur. Sekaligus membuat teksturnya matang sampai di bagian dalamnya. Nggak usah lama-lama, cukup goreng dengan api kecil selama 10 menit. Nah, bumbu dan bahannya sekarang wis komplit lur. Langsung aja kita tumis yo. Masukkan satu persatu bumbu dan bahannya, kemudian aduk merata. Aduh, masak bareng Neng Uci malah bikin grogi yo. Nah, kalau bumbu sudah mulai mateng, langsung saja kita masukkan daging kelincinya. Kombinasi aroma bumbu dan saus benar-benar menciptakan aroma yang khas masakan Eropa. Tambahkan sedikit air yo lur, biar ada kuahnya. Nah, tunggu sebentar, lalu mateng deh. Dari tampilan iki, jelas makanane wong Londo. Kali ini mengadopsi resep khas negeri beruang alias Rusia lur. Langsung aja kita coba yo. Wah, asli ki nendang bener lur bumbu dan daging kelincinya. Bakalan nambah terus iki kalau ndak ada yang ngerem. Rasanya gabungan gurih, pedas dan creamy. Bener-bener cocok dimakan untuk menu siang dan malam. Monggo dicoba yo lur. Cuaca cerah yo hari ini, pas banget kalau mau beraktivitas. Kalau aku sekarang mau cari asam Jawa. Gede juga Pak pohonnya Pak ya. Iya, ayo kita ngambil ya. Ini Dul, Aki Dul, ayo, tak nanya kita ambil ya. Oh, yang dipetik? Iku asam yang kecil, terus wujudnya untuk jamu ini. Oh, sinomnya? Iya. Daun asam muda nih? Oh Ayo. iya iya. Ya, Yuk, mana duluan? Yo, aku dah. Ayo es. Iso tak masih kundul? Wah, bisa. Ini dia pohonnya. Asam Jawa biasanya jadi tanaman peneduh jalan karena batangnya yang besar dan berdaun rimbun. Bisa juga tumbuh di halaman atau kebun. Siap, gampang kalau cuma ambil buah sekalian daunnya. Tanaman asam Jawa bukan asli Indonesia loh, tapi tanaman ini ditemukan hampir di seluruh wilayah. Hampir semua bagian tanaman asam bisa dimanfaatkan yo. Kayunya bisa jadi kerajinan atau perabot. Kalau buahnya jelas yo, sering dijadikan bahan perasa asam untuk sayur atau masakan lainnya. Daun dan biji asam juga sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Pak, udah banyak asemnya Pak. Sinomnya juga. Ya yuk, turun weh. Yuk. Yuk, turun. Sepertinya sudah cukup iki buah dan daunnya.
Langsung diolah aja yuk. Mbak, sinongnya dibuat-buatnya nih, Mbak. Asamnya juga. Ya udah dulu langsung dicuci terus dikupas ya. Oh, ya, Mbak. Demet Dul. Oh, ya, Mbak. Bu Vicky dan Mbak Desi memanfaatkan buah dan daun asam jadi kue gelung teleng. Tugasku mengupas buah asam dan mencuci daunnya. Teman-teman, aku punya tip nih bagaimana cara masak asam yang benar. Jadi kalau untuk buah asam harus ngerebusnya lama sampai jadi bubur supaya cita rasanya keluar semua. Tapi beda dengan sinom atau daun asam. Daun asam nggak boleh direbus terlalu lama karena nutrisinya akan larut. Ingat ya, antara asam dan sinom itu beda banget. Buah yang belum matang, rasa asamnya lebih nampol yo. Tapi meskipun matang, rasa asamnya juga masih terasa. Masih ada manis-manisnya dikit kalau dimakan langsung. Kalau manfaatnya buah asam, jelas toh. Kandungan vitamin C-nya tinggi. Bisa menjaga kita dari serangan flu dan batuk. Selain itu juga bisa menurunkan kolesterol jahat. Kalau sudah bersih, buah dan daun asam langsung direbus. Tunggu sampai buah asam hancur mirip bubur. Seperti ini yo. Kalau daun asam justru tidak boleh direbus lama-lama ya. Kalau kelamaan, nutrisinya justru bakal hilang. Oh iya, daun asam juga banyak manfaatnya loh. Biasanya dijadikan obat tradisional yo. Kalau ditambah kunyit dan beberapa bahan lainnya, hasilnya jadi jamu sinom. Daun asam Jawa yang direbus juga dipercaya jadi obat batuk dan demam. Mbak Desi bertugas untuk memarut kelapa. Bukan untuk dijadikan santan yo. Parutan kelapa mau dicampurkan dengan bahan lainnya. Iya, pelan-pelan kalau mau dibikin. Oh gini. Iya. Berapa butir ini Bu? 3 biji. Iya, Katanya 1 pakai berapa? Katanya 1 kilo. Pilih kelapa yang tidak terlalu tua, tapi jangan kelapa muda juga. Soalnya kelapa yang terlalu muda akan susah diparut. Kalau ketuaan, rasa kelapa parutnya kurang seger dan gurih. Kue gelung teleng mau diwarnai dulu supaya lebih cantik tampilannya. Pewarnanya yang alami saja, pakai daun kayu jati muda. Daun iki bisa menghasilkan warna merah. Caranya gampang kok. Daun jati disobek kecil-kecil, lalu tuang air panas. Tinggal diaduk pelan-pelan yo. Lama-kelamaan warna merahnya muncul. Setelah dapat warna merah yang diinginkan, tinggal disaring wae. Sekarang tinggal buat adonannya. Kelapa parut dicampur tepung terigu, kemudian ditambah gula pasir dan diaduk rata. Kalau sudah, langsung ditambah pewarna, lalu diaduk lagi sampai pewarna tercampur rata. Mbak Desi, Ya, ini daun asamnya sudah direbus? makasih Dul. Oh, ya, Pak. Sekarang membuat cetakan dari daun pisang yo. Cepet kok buatnya. Daun dibentuk kerucut seperti ini. Kemudian cetakan diisi adonan kue dan daun asam rebus. Masukkan gula aren, lalu bagian atasnya ditambah adonan kue lagi. Nah, sekarang tinggal ditutup.
Sudah beres semua toh? Selanjutnya kukus adonannya. Nggak perlu lama-lama, yang penting sampai tepungnya matang dan gula arennya lumer. Ini loh, yang namanya kue gulung teleng daun asem. Wah, bikin tambah ngiler yo. Nggak sabar iki pengen nyobain. Setelah dikukus, gula arennya jadi meleleh yo. Tapi nggak terlalu manis, soalnya ada sensasi asamnya. Gimana Dul, rasanya Dul? Ya, mantep. Jadi asam manisnya pas banget. Apalagi tambah gurihnya ketan. Iya, tambah gurihnya ketan, tambah enak ya. Nggak nyangka toh, daun asam tidak hanya bisa jadi obat tradisional, tapi bisa diinovasi jadi makanan yang enak dan bergizi. Kabupaten Pinrang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi yang diandalkan di Sulawesi Selatan. Nggak heran kalau ada yang menyebut Pinrang lumbung padinya Sulawesi Selatan. Gabah hasil panenku dan bapak-bapak di Cempa Pinrang, Sulawesi Selatan akan dibawa ke tempat penjemuran. Motor yang dipakai sudah dimodifikasi menyesuaikan kondisi jalanan. Gabah langsung dijemur, karena menyimpan padi dalam keadaan basah akan menurunkan kualitas beras. Saat cuaca cerah, hanya butuh 1 hari untuk menjemur. Oh iya, gabah harus dibolak-balik agar kering merata. Lagi-lagi berhubungan dengan kualitas beras. Kalau padi tidak benar-benar kering, akan membuat beras tidak bagus. Yang pas untuk dijadikan beras, gabah berkadar 14. Jika terlalu panas, kadarnya naik dan menyebabkan beras menjadi patah, kualitasnya jadi menurun. Beras untuk kamu, karena kamu banyak membantu kita di sini. Oh, ini beras untuk saya, Pak? Iya. Oh, ya, makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Sebagian gabah kering digiling jadi beras. Saat penggilingan, terjadi pengupasan kulit sekam, pemisahan gabah, penyosohan, sampai pada beras siap pakai.
Bu Nurlina menyiapkan kelapa parut untuk membuat balabodi. Kelapa muda yang dipilih karena lebih lunak dan aromanya lebih segar saat ditaburkan. Menurut apa kah? Iya, Dul. Kau tumbuk saja beras itu di sana. Nanti kita bikin masakan. Oh, bisa bikinin makanan? Oh, biar saya tumbuk dulu, Ndak. Bahan kue lainnya tepung beras. Yang halus ya, Dul. Oh, iya, Bu. Tepung ini kerap dijadikan pengganti tepung terigu bagi penderita gangguan pencernaan. Kandungan gluten pada tepung beras lebih rendah, jadi lebih aman di pencernaan dibandingkan tepung terigu. Kandungan karbohidrat pada tepung beras juga lumayan tinggi. Pas deh untuk membuat cemilan yang mengenyangkan. Gula cair pada balabodi tidak hanya menambah manis kudapan, dia juga bisa menambahkan energi buat siapa saja yang mengkonsumsinya. Karisma, ini tepung berasnya sama parutan kelapanya. Oh iya, kasih ya, Dul. Oh ya. Sekarang giliran Kak Risma membuat adonan balabodi. Tepung beras dan tepung ketan dicampur air hangat untuk memudahkan adonan cepat merata. Selanjutnya, adonan diuleni sampai kalis dan dapat dibentuk. Balabodi disebut juga kopek langi di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari tampilannya, mirip kue batun bedil khas Bali atau klepon di Jawa. Bedanya, gula merah pada klepon dimasukkan pada adonan. Kue ini sudah mulai jarang ditemukan karena maraknya kudapan modern. Nak, tolong dulu ya kuenya. Enggak. Kalau sudah seperti ini, siap direbus. Tunggu sampai balabodi naik ke permukaan. Ini tandanya kue sudah matang. Kue balabodi lengkap parutan kelapa dan gula merah cair. Tinggal disatukan dalam mulut. Sekali kunyah, rasa gurih kelapa dan manisnya gula menambah cita rasa kue ini. Teman-teman, jangan lupa datang ke Indofest ya. Banyak loh host-host Trans 7 yang datang. Oh iya, aku mau bikin lomba mirip si Gundul loh. Ayo kawan-kawan, semua hadir di booth kami. Pastinya ada hadiah menarik buat kalian semua yang mau ikutan. Jangan lupa yo.